Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurihda dengan NIM 2321010900009. Eh, saya akan membahas kembali materi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi hadis dan hadis terbaru. Untuk materi yang pertama ini adalah pengertian hadis, hadis riwayah dan hadis diroyah, dan juga struktur hadis. Untuk pengertian hadis itu tersendiri, secara istilah hadis ini diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan juga sikap terhadap suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Sedangkan pengertian dari hadis riwayat adalah pendekatan yang menekankan pada proses penerimaan dan penyampaian hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya secara verbal maupun tertulis. Pengertian hadis diroyah adalah kebalikan dari pengertian dari hadis riwayah. Nah, pengertian hadis diroyah ini berfokus pada pemahaman atau analisis isi dari hadis, dan juga pendekatan ini lebih mementingkan interpretasi dan pemaknaan hadis berdasarkan berbagai konteks, seperti dalam konteks sejarah, sosial, dan juga hukum Islam. Adapun struktur hadis ini terdiri dari sanad, matan, rawi, dan juga lafaz. Untuk sanad ini, pengertian sanad ini adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada pengumpul atau penulis hadis. Sedangkan pengertian matan ini adalah isi atau teks dari hadis itu tersendiri, yaitu yang berupa perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui sanad. Selanjutnya ada rawi atau perawi. Nah, perawi ini adalah individu yang bertanggung jawab atas periwayatan hadis dalam rantai sanad. Selanjutnya ada lafaz. Nah, lafaz dalam matan hadis ini merujuk pada kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk menyampaikan isi ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap lafaz ini memiliki peran penting karena pilihan kata yang tepat dapat mempengaruhi pemahaman terhadap makna hadis tersebut. Sedikit perbedaan dalam lafaz saja, baik dalam struktur kalimat atau pilihan kata, bisa mengubah interpretasi dan pemaknaan dari suatu hadis tersebut. Dilanjut materi kedua, yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Nah, kedudukan hadis tersendiri ini ada beberapa. Yang pertama, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran ini. Bersama Al-Quran, hadis ini menjadi dasar dari ajaran dan hukum-hukum Islam. Selanjutnya, sebagai penjelas dan penguat Al-Quran, hadis berperan untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau memerlukan rincian lebih lanjut. Yang ketiga, pelengkap Al-Quran. Hadis juga berfungsi untuk melengkapi aturan-aturan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Seperti contoh, aturan tentang zakat fitrah, rincian puasa Ramadan, dan juga berbagai tata cara ibadah lainnya. Selanjutnya, menjadi pedoman hidup umat. Nah, sebagai sumber hukum, hadis ini juga menjadi pedoman kehidupan sehari-hari umat Islam dalam aspek ibadah, akhlak, dan hingga muamalah. Dilanjut fungsi hadis. Nah, yang pertama, menjelaskan dan merinci kandungan Al-Quran. Hadis ini memberikan penjelasan lebih rinci tentang ayat-ayat yang masih bersifat umum dalam Al-Quran, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan juga haji.
Yang kedua, menguatkan perintah Al-Quran. Hadis seringkali memperkuat atau menekankan suatu perintah atau larangan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, hadis ini juga berfungsi sebagai sumber hukum atau hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran seperti rincian mengenai warisan atau untuk kakek dan nenek, adab makan, dan sebagainya. Yang terakhir sebagai sumber dan inspirasi akhlak dan perilaku. Nah, dan untuk materi yang ketiga ini adalah tentang sejarah perkembangan hadis dan penulisannya. Nah, sejarah perkembangan hadis ini terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa prakodifikasi, pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Nah, perkembangan pada masa prakodifikasi ini maksudnya adalah pada masa sebelum pembukuan, mulai sejak zaman Rasulullah hingga ditetapkannya pembukuan hadis secara resmi, kodifikasi. Selanjutnya ada perkembangan hadis pada masa Nabi atau dikenal dengan masa as al-wahyi wa al-takwin, yaitu pada masa wahyu dan pembentukan, karena pada masa Nabi ini wahyu masih turun dan masih banyak hadis-hadis Nabi yang datang darinya. Selanjutnya ada perkembangan hadis pada masa sahabat Nabi. Nah, pada perkembangan hadis pada masa sahabat ini yaitu dilanjutkan oleh keempat sahabat beliau. Yaitu yang pertama diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya Umar bin Khattab, dilanjut Utsman, dan juga yang terakhir Ali bin Abi Thalib.
Selanjutnya penulisan hadis. Penulisan hadis pada masa Nabi ini, pada masa kepemimpinan Nabi, kecakapan dalam baca tulis masih terbilang sangat kurang. Maka Nabi Muhammad SAW menekankan kepada para sahabat untuk menghafal hadis, memahami, melihara, dan memantapkannya dalam bentuk amalan sehari-hari, serta menyampaikan kepada orang lain. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun ke-13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Marilah ya. Dan untuk materi yang keempat, ya ini adalah cabang-cabang ilmu hadis. Nah, tak usah banyak. Nah, menurut Anwar, dalam bukunya Ilmu Mustalahal Hadis dijelaskan bahwa ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu dirayatul hadis dan atau ilmu usulur riwayah, dan disebut juga dengan ilmu mustalahal hadis. Nah, menurut kata sebagian ulama tahqiq, ilmu dirayatul hadis ini adalah ilmu yang membahas cara kelakuan persambungan hadis kepada sahibur risalah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dari sikap perawinya mengenai kekuatan hafalan dan keadilan mereka, dan dari segi keadaan sanad, putus dan bersambungnya. Nah, dan cabang-cabang ulumul hadis ini diantaranya adalah ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jar wa al-ta'di, ilmu fanil mubamat, ilmu mukhtalif al-hadis, ilmu ilalil hadis, ilmu gharibul hadis, ilmu nasik dan mansuk hadis, ilmu asbab urut al-hadis, dan juga ilmu mustalah ahli hadis. Berikut penyampaian keempat materi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.